E. Dongeng Ee yang Kakung. Pintu yang terkunci 2. Kembali kelam. Bab 3. Penelusuran ke loteng terlarang. Saat kembali ke rumah, Rara memperhatikan ada satu tempat yang belum pernah ia periksa loteng tua di atas rumah. Ibunya selalu melarangnya naik ke sana, mengatakan bahwa tempat itu penuh debu dan barang-barang lama. Tapi bila ada petunjuk tentang asal mula kutukan ini, itu pasti ada di loteng rumah ini. Dengan membawa senter, Rara menaiki tangga kayu yang berderit menuju loteng. Saat ia membuka pintunya, bau apek langsung menyergap. Debu memenuhi udara, membuatnya terbatuk pelan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Di tengah loteng yang remang-remang, matanya tertuju pada sebuah peti kayu tua di pojok ruangan. Tangannya gemetar saat mencoba membuka peti itu, tetapi tutupnya tak bergeming. Rara meraba sisi peti dan menemukan gembok tua yang sudah berkarat. Ia menariknya, namun gembok itu begitu keras seolah telah terkunci selama puluhan tahun. Frustrasi, ia mencari alat di sekitar loteng dan menemukan sebuah linggis tua yang tersembunyi di antara tumpukan barang. Dengan usaha keras dan detak jantung yang berpacu, ia akhirnya berhasil membongkar gembok tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu. Di dalamnya tersimpan barang-barang pribadi yang sudah kuno milik neneknya. Di antara tumpukan barang-barang itu ada sebuah buku tua dengan sampul kulit hitam yang tampak usang. Saat Rara membuka halaman pertama, matanya melebar membaca tulisan tangan neneknya sendiri. Aku melakukan kesalahan besar. Aku telah membuka pintu yang seharusnya tidak boleh dibuka. Dan sekarang aku harus membayar harga selamanya. Dan tampaknya tulisan itu menjadi sesuatu hal utama yang ingin neneknya katakan. Mungkin itu tambahan tulisan setelah neneknya mengalami suatu peristiwa yang mengerikan. Jantung Rara berdegup kencang. Ia membalik halaman demi halaman membaca dengan saksama. Ternyata buku ini adalah buku harian neneknya, mencatat kehidupannya sejak remaja hingga ia menikah. Awalnya hanya berisi kisah sehari-hari tentang jatuh cinta, pernikahan, dan kelahiran anak-anaknya. Namun, semakin jauh ia membaca, semakin gelap ceritanya. Di tengah-tengah buku itu, Rara menemukan sesuatu yang mengerikan. Tertulis dengan tinta yang sudah pudar, keluarga ini telah terikat perjanjian kelam dengan makhluk dari dunia lain. Ia menjanjikan kekayaan dan perlindungan bagi keluarga ini, tetapi sebagai gantinya, setiap generasi harus menyerahkan satu jiwa sebagai tumbal. Tanpa terasa, air mata Rara menetes. Ia tidak habis pikir sampai begitu teganya leluhurnya melakukan perjanjian jahat itu. Demi memperoleh kekayaan dan kemuliaan hidup, leluhurnya bersedia mengorbankan keluarganya sendiri. Rara teringat dengan kata-kata ayahnya waktu berdiskusi tentang kehidupan. Kalau orang yang selalu memikirkan harta duniawi, maka disitulah hatinya berada. Orang seperti itu sudah tidak ingat Sang Pencipta. Mereka lupa bahwa ada kehidupan kekal yang menantinya setelah masa kehidupan di dunia ini selesai. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tubuh Rara gemetar saat membaca kelanjutan kisah neneknya. Aku berusaha melawan. Aku mencari pertolongan dari orang-orang pintar, dukun, dan paranormal. Dan salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyegel makhluk itu di dalam cermin di ruangan dengan pintu kayu berukir yang telah diberi jampi-jampi untuk menahannya. Tetapi itu hanya bersifat sementara. Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dikunci selamanya. Rara menelan ludah, bulu kuduknya merinding. Ia tahu persis pintu yang dimaksud. Pintu yang dulu pernah ia masuki dan menghancurkan cermin yang berada di dalamnya. Nenek lalu mencoba cara kedua meninggalkan keluarganya. Ia bercerai dengan suaminya dan hidup terpisah, berharap dengan begitu kutukan ini bisa hilang. Tetapi itu tidak menghentikan perjanjian yang telah dibuat. Itu hanya memperlambat prosesnya. Tumbal tetap diminta. Rara memejamkan matanya. Begitu banyak pengorbanan, tetapi semua tetap sia-sia. Ketika sampai di halaman terakhir buku itu, ada satu harapan. Aku telah mendapat petunjuk dari seorang tua yang mengetahui banyak tentang jenis kutukan itu. Ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini selamanya. Akar dari perjanjian ini harus dihancurkan. Bukan hanya cerminnya, bukan hanya pintunya, tetapi akar sejati dari semua ini melalui api yang panas. Tangan Rara mencengkeram buku itu erat. Inilah jawabannya. Ia harus menemukan akar dari kutukan ini dan menghancurkannya dengan api. Tapi di mana akar itu berada? Dan apakah ia cukup kuat untuk melawan kekuatan yang telah menguasai keluarganya selama lebih dari 1 abad? Tiba-tiba, sebuah suara berbisik di belakangnya. Nafas dingin menyentuh tengkuknya. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan aku. Bisikan suara itu menusuk hatinya.
Rara menoleh dengan cepat dan matanya membelalak. Sosok neneknya berdiri di sudut ruangan dengan mata kemerahan dan tatapan kosong. Wajah penuh luka bakar tersenyum padanya dengan seringai yang menyeramkan. Bersambung.